Kalau angket itu menurut saya itu akan lebih kuat ya kalau sebuah isu itu menjadi isu yang sangat fokus atau besar. Kita dengar misalnya sebelumnya ada angket Senturi. Nah itu kan satu titik gitu ya. Mau 1000 kali temuan itu atau jutaan temuan di dalam angket itu tidak menggagalkan apalagi mendiskualifikasi pemilu. Tidak sama sekali. Tidak bisa menggugurkan pemilu apapun alasannya. Kecuali kalau kita udah gila semua. Angket itu urusan DPR dan parpol mau apa enggak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Jangan sampai kita malah menggeser substansi permasalahan ataupun isu atau kepentingan yang lebih besar. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses perhitungan ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ada kepentingan yang jauh lebih besar. Kalau pemilu ini selesai, stabilitas politik terjaga, tentunya akan memberikan implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Pemerintah sudah mulai melanjutkan lagi agenda-agenda hal yang lainnya, agenda ekonomi, agenda sosial masyarakat, agenda pendidikan. Dan kita juga meyakini loh, kalau tadi kita bicara rakyat juga lama-lama capek tadi kalau misalnya diisi dengan panggung etalase kita ini dengan hal-hal yang keributan kayak begini. Pro kontra digulirkan hak angket versus hasil suara yang dihitung oleh KPU hingga hari ini masih menjadi sengketa yang abu-abu. Pasalnya, kedua hal tersebut belum ada yang ketuk palu atau disahkan hasil yang sebenarnya. Pengajuan hak angket sampai hari ini masih menjadi sebatas wacana dan rencana yang digembar-gemborkan untuk menangani kecurangan yang terjadi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 yang dianggap tak bisa diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu. Di luar dari itu, proses penghitungan KPU pun masih berjalan dan belum mencapai titik akhir karena masih menunggu seluruh suara terkumpul hingga 100% untuk dapat menetapkan secara pasti siapa pemenang hasil suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 sesungguhnya. Walaupun yang sudah terlihat jelas hingga hari ini, Paslon 02 Prabowo Gibran konsisten bertahan dengan suara terbanyak di angka lebih dari 50%. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat saat ini? Dilaksanakannya hak angketkah? Atau justru pengesahan kemenangan Prabowo Gibran? Banyak pendapat yang menanggapi wacana hak angket yang diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo, terutama dari para ahli politik dan para ahli hukum tata negara. Sebelum hak angket ini diajukan, Margarito Kamis, seorang pengamat hukum tata negara, mempertanyakan apa materi yang akan diangkat dalam angket yang akan diajukan, pemilu atau presiden. Jika materi angketnya adalah pemilu, maka akan terhalang oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 karena Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu mengatur seluruh hal tentang pemilu. Salah satu di antaranya yang diatur adalah jika terjadi sengketa administrasi itu diurus Bawaslu. Hasilnya itu diurus Mahkamah Konstitusi. Dan itu adalah undang-undang yang dibuat oleh orang-orang DPR. Sehingga undang-undang tersebut menghalangi materi untuk dijadikan objek angket, tapi bukan menghalangi hak DPR untuk mengajukan hak angket. Yang dipermasalahkan adalah materi apa yang akan digunakan untuk pengajuan hak angket. Lain masalahnya, jika yang akan dijadikan materi angket itu adalah presiden atau tindakan presiden, baru itu lain soal katanya. Karena jika yang dipermasalahkan ini tentang pemilu, mau 1000 kali atau jutaan temuan di dalam angket tidak akan bisa menggagalkan, apalagi mendiskualifikasi pemilu.
Apapun alasannya, tidak akan bisa menggugurkan pemilu. Kecuali kita sudah gila semua, tegas Margarito. Begitu juga yang dikatakan oleh Yusril Iza Mahendra, seorang ahli hukum tata negara. Angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Hak angket memang disebut dalam Undang-Undang 1945. DPR mempunyai hak angket, hak interpelasi, dan sebagainya. Itu dalam konteks DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Angket adalah semacam suatu penyelidikan, dan ketika dibentuk panitia angket DPR, maka anggota peneliti angket itu seperti jaksa yang melakukan investigasi terhadap sesuatu dan meminta keterangan pada siapa saja. Pertanyaannya, jika hak angket itu ditujukan oleh DPR pada pemerintah, sekarang sebenarnya siapa yang melaksanakan pemilu? Karena KPU adalah merupakan suatu lembaga negara yang mandiri berada di luar pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah mengatur mekanisme bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga yang diciptakan yang diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah MK itu hanya lembaga kalkulator soal perselisihan akhir? MK pernah membatalkan seluruh pilkada, tapi dalam sengketa pilpres belum pernah MK membatalkan sebagian hasil pilpres, apalagi membatalkan seluruhnya. Angket bisa digunakan dalam melakukan pengawasan, tapi tidak bisa untuk melakukan pengawasan pilpres, karena sudah secara spesifik diatur diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi agar cepat. Karena angket itu tidak jelas kapan selesainya, dan kesimpulan angket itu hanya berupa sebuah rekomendasi, tapi angket itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu. Yusril pun mengatakan, hasil pemilu itu hanya dua. Satu, yang diumumkan oleh KPU itulah hasil pemilu, dan yang kedua, jika ada pihak tidak puas, maka challenge ke MK. Jika tidak ada challenge ke MK lewat dari seminggu setelah putusan KPU, maka putusan KPU itu dianggap final. Yusril pun mengatakan, kita menghormati hak dari pihak yang kalah dalam pilpres untuk mengajukan ke MK. Tapi, kalau mereka mengajukan ke MK, petitumnya hanya dua kemungkinan. Minta dilakukan pilpres sebagian atau membatalkan hasil pilpres. Tapi, tidak ada yang namanya pilpres ulang. Yang ada putaran kedua. Jika angket itu bertujuan untuk pemakzulan Jokowi sebagai presiden, kapan mau dilakukan katanya? Karena harus diingat, masa jabatan Bapak Jokowi akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Masih ada waktu 8 bulan dari sekarang. Dugaan Yusril Iza Mahendra apabila mulai dari pengusulan angket, jika disetujui dibentuk panitia angket, sampai melakukan tugas pemanggilan dan segala macam, itu 8 bulan tidak akan selesai katanya. Dan masa jabatan Jokowi akan keburu habis. Mendengar para ahli hukum tata negara berbicara, apakah hak angket ini masih memungkinkan akan terrealisasikan dari wacana menjadi fakta? Mahfud MD sendiri sebagai ahli hukum tidak menyangkal atas penjelasan para pakar hukum mengenai hak angket yang ramai diperbincangkan saat ini. Mahfud MD membenarkan bahwa hak angket itu ditujukan untuk pemerintah yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penggunaan anggaran dan wewenang-wewenang, bukan pada hasil pemilu. Angket tidak akan mengubah keputusan KPU dan keputusan MK katanya. Dan Mahfud MD tegas dengan pendiriannya bahwa beliau tidak ikut campur dalam urusan angket, karena menurutnya itu adalah urusan DPR dan parpol.
Lalu apakah koar-koar hak angket ini hanya akan menjadi hiasan politik saja yang banyak diasumsikan sebagai gertakan semata? Yang pada akhirnya keputusan KPU lah yang akan menjadi keputusan final. Yang jika dilihat hingga hari ini dari hasil penghitungan suara, Prabowo Gibran lah yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya setelah masa Presiden Joko Widodo berakhir. Kemungkinan apa lagi yang akan terjadi ke depannya? Nantikan kabar-kabar lainnya di video mendatang.